Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mulai dari tanggal 23 Februari hingga 3 Maret 2022. Bersama saya, Vika Novianti, inilah catatan penting Kabar Sepekan Menteri Pertanian selengkapnya. Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di minggu terakhir di bulan Februari, atau tepatnya pada tanggal 23 Februari 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuka pelatihan sejuta petani dan penyuluh dengan tema adaptasi dan mitigasi pertanian terhadap perubahan iklim. Menteri Pertanian menyebut Indonesia bangsa besar dengan 273 juta orang dan berkeyakinan insan pertanian pasti bisa melewati dan menghadapi serta beradaptasi terhadap situasi climate change ini. Ditambahkannya, inovasi teknologi dan digital sistem sangat bermanfaat pada era sekarang karena semua kegiatan pertanian bisa terupdate secara cepat. Kita kekacauan ini harus diadaptasi dan dimitigasi. Dan itulah yang dilatihkan bagaimana mengadaptasi kekacauan dan memitigasi. Yang kedua adalah memixing. Bagaimana kita mix dengan tantangan itu. Artinya, kalau dia air, seperti apa kita mempersiapkan dengan air yang banyak? Kalau dia kering, seperti apa kita membuat cadangan-cadangan air yang ada? Dan ketiga adalah kita harus menyelesaikan perilaku dan budidaya pertanian kita. Kita sudah harus pakai artificial intelligence untuk mengetahui seperti mana agroklimats yang ada. Mengawali bulan Maret, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan aktivitas pentingnya sebagai berikut ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memberikan pembekalan dan orientasi kepada 745 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Pertanian formasi tahun 2021. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dalam arahannya, Menteri Pertanian memberikan motivasi sekaligus pembekalan kepada calon pegawai negeri sipil agar mampu menjalankan peran sebagai ASN yang bertanggung jawab terhadap negara. Mentan mengatakan bahwa menjadi pegawai negeri sipil harus mengubah pola pikir, berdisiplin tinggi dan pantang menyerah terhadap tugas yang diberikan pimpinan. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan belajar tanpa henti untuk menemukan inovasi teknologi di bidang pembangunan pertanian. ASN ini yang akan menjadi modal resort kita untuk benar-benar berkonsentrasi mengakselerasi pertanian dan keberpihakan negara kepada kepentingan petani lebih khusus untuk menghasilkan produktivitas yang ada. Yang pertama memang menguasai apa yang menjadi fungsi tugas mereka. Harus di mapping benar-benar, semua mereka paham benar, apalagi orang baru. Yang kedua tentu kita berharap dia akan memiliki target tugas yang dibebankan pada mereka semua sesuai dengan apa yang menjadi target-target yang ada di sektor-sektor pertanian yang sudah terpolakan. Berlanjut ke catatan penting Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni pada tanggal 2 Maret 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta jajaran Kementerian Pertanian melakukan kunjungan kerja ke peternakan sapi yang berlokasi di PT Tanjung Unggul Mandiri, Tangerang untuk memastikan ketersediaan sapi siap potong dan stok daging menjelang Ramadan hingga Lebaran 2022 dalam kondisi aman. Mentan mengatakan validasi data prognosa ketersediaan dan kebutuhan daging sapi atau kerbau ini secara periodik telah dibahas bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya serta asosiasi peternakan. Lebih lanjut, Menteri Pertanian jelaskan sentra-sentra sumber produksi sapi yang dihitung saat ini baru dari 10 sentra produksi di Indonesia. Kita punya kesiapan di sini 6.000 sampai 8.000 ekor.
dari apa yang ada ini menjadi faktualisasi dari data yang kita laporkan pada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden minta difaktualisasi, divalidasi data itu. Apakah betul antara data dan kenyataan lapangan seperti itu. Dan hari ini di PT TUM seperti apa yang mereka laporkan sama kita, dan ternyata katakanlah ketersediaan cukup. Masih di tanggal yang sama, yakni pada tanggal 2 Maret 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Setelah berkunjung ke peternakan sapi di wilayah Tangerang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan inspeksi ke cold storage atau tempat penyimpanan daging beku milik PT Indoguna Utama di wilayah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hal tersebut Menteri Pertanian lakukan untuk memastikan ketersediaan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aman dan tercukupi. Dalam kunjungannya, Syahrul Yassin Limpo menyampaikan, ia bersama jajarannya mengunjungi 2 lokasi sekaligus untuk memvalidasi data sesuai arahan Presiden Jokowi terkait ketersediaan daging sapi. Hari ini ada 2 tempat yang saya coba kunjungi sesuai petunjuk Bapak Presiden untuk melakukan validasi data kita. Bahwa sebenarnya ketersediaan daging dan sapi secara hitung-hitungan cukup gitu. Bahkan sampai Maret, April, Mei kita punya overstock daging yang cukup. Baik sapi bakalan yang tadi kita lihat di Tangerang maupun katakanlah sapi-sapi pedaging yang memang sudah tersedia. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian edisi kali ini. Saya Vika Novianti atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.